Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun saja berada, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Aliran syafaatnya, barakahnya para guru kita semuanya mudah-mudahan selalu ada dan selalu mengalir pada diri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam perjalanan menjalankan ibadah puasa itu tidak semuanya hamba-hamba Allah itu melaksanakan dengan mulus. Terkadang ada kendala-kendala, ada semacam udzur-udzur syar'i, atau memang sengaja membatalkan puasanya, yang tentunya nanti ada berkonsekuensi terhadap hukum yang akan ditimbulkan. Terkadang ketika kita menjalankan ibadah puasa dari pagi sampai siang, tahu-tahu datang siang hari kita sakit, maka dengan terpaksa kita harus membatalkan puasa, maka itu termasuk membatalkan puasa dengan uzur, toleran. Kemudian kadang-kadang ketika kita menjalankan ibadah puasa, tahu-tahu siang hari datang bulan. Atau ketika kita enak-enaknya menjalankan ibadah puasa, tiba-tiba kita melahirkan. Dan itu semuanya adalah merupakan konsekuensi dari kehidupan manusia, laki-laki atau perempuan. Itu namanya puasanya batal karena uzur. Tapi terkadang kadang-kadang ada di antara kita sekalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang sengaja membatalkan puasanya. Ada yang sengaja membatalkan puasanya. Ada yang sengaja makan di siang hari. Bahkan membatalkan puasa sengaja itu ada dua. Ada yang harus menggunakan kafarat, ada yang tidak menggunakan kafarat. Ada yang sengaja membatalkan puasanya tapi tanpa kafarat. Contohnya, siang hari Ramadan dia makan, dia minum, dia rokokan dan semacamnya, ngopi dan semacamnya. Maka dia sengaja telah merusak, bahkan sengaja membatalkan puasanya di siang hari Ramadan, tapi tanpa adanya uzur, karena faktor nakal dan lain semacamnya. Maka kalau seperti itu, maka tanpa kafarat, cukup dia mengganti puasanya. Min ayyamin ukhar fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada macam yang kedua, sengaja membatalkan puasanya tapi berkonsekuensi kepada kafarat. Seperti apa? Seperti berjima di siang hari Ramadan. Dia sangat haus umpamanya, sangat pingin sekali, ngebelet, pingin jima kepada istrinya, maka dia sengaja berjima dengan istrinya. Maka sengaja membatalkan puasanya tapi berkonsekuensi kepada kafarat. Jadi biar jelas kepada pemirsa bahwa orang yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada yang karena memang uzur, sakit, maka konsekuensinya dia harus mengganti. Kemudian ada yang karena memang musafir, maka konsekuensinya harus mengganti.
Ada yang haid datang bulan maka konsekuensinya mengganti. Ada yang karena tua sangat renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa karena memang kondisi fisiknya tidak bisa, atau orang yang al-maradul muzmin, orang yang sakit yang berkepanjangan yang memang tidak ada harapan untuk sembuh, maka cukup baginya dia setiap hari mengganti fidyah 1 mud 7 on tanpa harus mengqadha puasanya karena memang kondisinya tidak bisa berpuasa waktu itu. Kemudian ada yang keempat, itu namanya orang yang hamil dan menyusui. Maka konsekuensinya dia berlaku sama dengan orang sakit. Mayoritas ulama mengatakan sama dengan orang sakit tetap membayar, wajib mengganti nanti ketika sudah sembuh dan ketika sudah berhenti dari menyusui putra putrinya. Dan itu semuanya adalah karena udzur, karena darurat dia menghentikan puasanya. Maka konsekuensinya segera dia mengqadha. Pertanyaannya, apakah mengqadha harus segera? Tidak. Mengqadha itu boleh secepatnya atau boleh kita dilambatkan. Tapi dengan syarat, dengan keyakinan dan niat yang kuat bahwa kita akan mengganti. Nanti bulan Syawal kita mau mengganti karena kita punya utang 7 hari, umpamanya bulan Syawal kita langsung mengganti, bagus. Atau nanti ajalah saya nanti bulan Dzulqa'dah, atau kita bulan Sya'ban yang akan datang mau mengganti sekalian nyambung Ramadan, tidak apa-apa, silahkan mau mengganti kapanpun, tapi dengan syarat di dalam hatinya punya komitmen untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita khawatir umur kita, andaikan kita menunda mengqadha puasa, mengganti puasa menunda, kita khawatir umur kita itu akan umpamanya dipanggil oleh Allah, maka kalau khawatir itu maka segeralah kita mengganti. Itu bagi orang-orang yang batal puasanya karena udzur. Terus bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur? Sengaja makan, sengaja berjima dan semacamnya. Maka diambil mafhum mukhalafannya. Kalau saja orang meninggalkan puasa karena udzur dituntut untuk segera mengganti puasanya, apalagi orang-orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa alasan yang benar, maka segeralah dia untuk mengganti puasanya setelah bulan Syawal tanpa harus menunda kepada bulan-bulan berikutnya. Kenapa? Karena dia memang menghentikan puasanya tanpa udzur, tanpa alasan yang benar. Padahal Islam mewajibkan kepada orang Islam berpuasa, laki perempuan yang mampu, yang baligh, tanpa adanya udzur. Kalau udzur ada dispensasi dengan konsekuensi hukum yang kita bahas di konten-konten sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang Islam sekuat mungkin bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah. Karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti enak menjalankan ibadah puasa, enjoy, tidak berat. Tapi ketika memang sudah di luar kemampuan manusia, ada udzur syar'i, kita sakit, kita musafir, kita haid, kita nifas, kita wiladah, atau kita melahirkan atau menyusui, itu kan di luar kemampuan manusia. Maka agama memberikan solusi, ambillah rukhsah dispensasi dengan konsekuensi mengganti dan lain semacamnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin penjelasan tentang beberapa orang yang boleh tidak berpuasa dengan konsekuensi hukum, dengan mengganti atau membayar fidyah atau segera menggantikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kita bersambung di konten berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya.